semuanya enak. Karena di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwasanya orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh, Allah tambahkan rasa mawadahnya, rasa kasih sayangnya. Kita kan Ramadan ini ibadah kita luar biasa, ya kan? Ngaji Al-Quran kita luar biasa, ya kan? Di sini mungkin ada yang sudah khatam 1 kali, 2 kali, ya sholat jamaah kita luar biasa. Ini semangat ibadah kita luar biasa. Maka disitulah muncul Allah turunkan mawadah, sakinah, mawadah, warahmah bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh, khususnya di Ramadan ini. Ya, jarang kita berantem. Kalau di Ramadan orang-orang kita berantem, ya ada aja yang kita ributin di keluarga. Tapi kalau lagi Ramadan ini, alhamdulillah. Makanya kalau masih Ramadan masih ada yang ribut, ini jadi pertanyaan besar buat kita. Berarti ibadah Ramadan kita bagaimana? Gitu kan? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan ciri-ciri orang yang bertakwa yang selanjutnya adalah apabila melakukan perbuatan yang fahsya, kemungkaran yang banyak merugikan orang lain. Kalau fahsya itu artinya dosa besar yang dilakukan tapi merugikan banyak orang. Ya. Au zalamu anfusahum, atau dia berbuat zalim sama diri sendiri. Zakarullaha, dia ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini poinnya ciri-ciri orang yang bertakwa yang selanjutnya punya kepekaan, punya daya sensitivitas yang tinggi. Bapak Ibu, pernah nggak kita melakukan dosa tapi kita nggak merasa berdosa? Cuek aja. Besok ngelakuin lagi. Ya kan? Gosip nih kan, biasanya kalau gosip nih Bu ya. Bu, kita kalau gosip perasaan kagak dosa aja ya kan, kita demen ngomongin orang. Besok ngomongin lagi, ngopi ya kan. Terus ngopi ngomong, ibu-ibu juga kumpul arisan-arisan ya kan. Arisan selesai cuma setengah jam, sisanya ngobrol ya. Ya. Artinya apa? Banyak sekali terkadang kita melakukan kesalahan-kesalahan, usikum wa iyaya, melakukan dosa-dosa tapi kita nggak peka, kita nggak merasa itu adalah suatu perbuatan dosa. Maka orang-orang yang bertakwa Allah berikan rasa sensitivitas. Allah anugerahkan kepada dia rasa kepekaan. Dia peka. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan apabila orang-orang yang bertakwa melakukan kemungkaran, au zalamu anfusahum, atau dia berbuat zalim pada dirinya, fazkurullah, dia ingat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, hamba telah melakukan dosa. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu dia memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, tadi aneh udah berbuat dosa ya Allah, gitu kan. Ingat, dia nangis, dia sujud, dia sholat 2 rakaat, sholat tobat. Maka Bapak Ibu, kalau sempat mau tidur kita sholat tobat Bu. Pak, ya, usikum wa iyaya. Ya, buat diri saya juga mau tidur nih, siapa tahu kita takutnya lagi tidur kita nggak bangun-bangun lagi Bu. Pak, bangun-bangun di kuburan, ya kan? Aduh, gelap banget, gue di mana nih? Gitu kan? Kan kalau kuburan tergantung amal soleh kita ya Pak. Kalau amal soleh kita baik, bangun-bangun enak, wih terang, dingin, ada AC-nya, gitu kan? Disangkain masih di kamar aja, matanya udah di kuburan, ya Allah, tinggal sendiri, gitu kan? Datang malaikat, ya kan? Mungkar nakir nanyain kita, masya Allah. Takutnya gitu kan, banyak kejadian orang lagi tidur nggak bangun lagi, ya kan, tidur selamanya. Makanya doanya tuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah Allah matikan sementara kita. Jadi tidur itu kan mati kita sementara, Allah balikin lagi roh kita ketika bangun, Allah sudah ada lagi roh kita, ya. Maka kita disunahkan sholat sunnah, ya paling tidak sholat mutlak atau sholat tobat, tujuannya itu biar ketika kita meninggal lagi tidur dalam keadaan insya Allah husnul khotimah, karena kita udah sholat tobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ngomong sampai jam berapa? Hah? Setengah jam ya, masya Allah. Bentar lagi kita mudah-mudahan paling nggak nunggu suruk lah. Jadi kalau suruk enaknya apa?
Ini kita sambil niatin kita itikaf, habis itikaf kita nanti sampai suruh tungguin sebentar lagi, sholat 2 rakaat itu seperti pahala haji, ya kan? Artinya kita atau pahala umroh, enak kan kita nggak umroh tapi dapat pahala ini. Udah cukup habis subuh nunggu waktu isra, sholat 2 rakaat, pulang dapat pahala umroh, pahala haji, masya Allah, ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah artinya bagaimana Ramadan ini mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana takwa itu, ya, apakah ada dalam diri kita, apakah kita berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa? Maka Allah terangkan di surah Al-Isra tadi ayat 133, pertama gemar berinfak baik dalam keadaan sempit ataupun lapang, kedua bisa menahan amarah, ketiga mau memaafkan, yang keempat adalah mempunyai daya sensitivitas, kepekaan. Apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa, dia ingat Allah, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini ada dalam diri kita? Ya, ciri-ciri takwa ini kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita berusaha, kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan di sisa waktu Ramadan yang tinggal 14 hari lagi, insya Allah bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Karena kalau dalam istilah lomba ini, kalau mau finish, kita tahu kan balapan kuda kalau mau finish diapain kudanya? Dipecut yang kencang, ceter, ya kan, fokus, gitu. Kenapa? Udah mau finish, mau jadi juara, ya, pengen dapat gelar juara. Maka kita mudah-mudahan semakin mendekati Idul Fitri, artinya semakin sedikitnya waktu Ramadan yang akan habis, kita masih paling nggak tetap istiqomah dah, ya kan. 10 hari terakhir kita niatin itikaf menggapai Lailatul Qadar, karena ini yang paling penting juga. Lailatul Qadar bonus 1 kali ibadah di bulan suci Ramadan, ada 1 malam seperti kita beribadah, bahkan lebih baik, khairun, kalau khairun kan artinya lebih baik min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya lebih baik kita beribadah kurang lebih 83 tahun. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa kita gapai. Lailatul Qadar bisa kita gapai. Keistiqomahan kita beribadah di bulan suci Ramadan terus Allah istiqomahin ini. Mudah-mudahan khususnya yang hadir di sini dan semua keluarga kita di rumah, mudah-mudahan Allah istiqomahin untuk bisa terus melaksanakan ibadah-ibadah bulan suci Ramadan, memberikan amalan-amalan soleh yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa yang kita harapkan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, ciri-ciri takwa yang Allah terangkan tersemat di dalam diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon doa juga nih, saya bawa anak, mohon maaf. Tadi udah bawa Quran, dia bilang aku mau ikut ayah tapi aku mau murojaah, dia bilang lagi mondok di pesantren tahfiz di Cianjur, lagi pulang baru 14 juz. Mohon doanya ya. Saya bawa kadang-kadang cuma pengen minta doa sebagai tahadus binikmah, karena anak itu adalah amanah, anak itu adalah aset dunia akhirat kita. Bagaimana kita bisa membawa kebahagiaan dan dia membawa kebahagiaan kita di akhirat, karena nanti bisa jadi kita mau masuk surga, kita dituntut sama anak kita, ya kan? Karena apa? Merasa nggak pernah dididik dengan pendidikan agama, akan dituntut. Ya, makanya bagaimana kita kalau emang nggak bisa, ya saya pondokin. Ini dari umur 4 tahun 6 bulan, pondokin kurang lebih udah 6 atau 7 tahun. Ya, mohon doanya mudah-mudahan semua anak-anak kita, keturunan kita dijadikan hamba-hamba yang soleh, anak keturunan yang soleh, solehah, yang bisa membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, bisa menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama Islam yang baik, yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa membawa kebahagiaan baik buat diri kita, buat keluarga kita di dunia dan akhirat, sehingga apa yang kita cita-citakan, berkumpulnya kita bersama orang-orang yang tercinta, bersama orang-orang yang terdekat kita, keluarga kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala tercapai. Ala hadiniyah wa kullinya din surah ila hamdin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya arhamar rahimin yarhamna. Amin ya arhamar rahimin yarhamna. Amin ya arhamar rahimin yarhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, wa karamatil Fatihah, wa bimizzatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man ya'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubarakah, wa ja'al tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'sumah. Allahumma la tada' lana min maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la dainan illa qadaitah, wala maridon illa syafaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala mu'siran illa yasartah, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah laka hiya ridha illa qadaitaha wa yasartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, wa'idhu alaina sanatan ba'da sinin, aman ba'da a'wamin, mujtami'ina la mutafarriqin, makburina la matrudin, sa'idina ghairi sakhiyin, zaidina la muntaqisin, wa ala ta'atika a'inna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatun biha salam. Wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih yang mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya dari pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.